Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Kami berterima kasih kepadamu Bapa oleh sebab kasih kesetia Tuhan, tuntunan dan pimpinan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh bangun pagi ini. Sebelum kami melangkah untuk melakukan kegiatan kami di hari ini, biarlah Engkau boleh mengosongkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu dapat menolong kami untuk lebih mengerti akan maksud-maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti akan segala perintah Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat menolong kami menghidupkan akan kehidupan sama seperti Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi sesama manusia, teristimewa mengasihi Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi suatu hari yang indah dan penuh sukacita di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari salah dan dosa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini Selasa 18 Mei tahun 2021 dengan judul Ia Disalah Mengerti dan Sering Berdiri Sendiri. Aku seorang berdirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang memahami aku. Yesaya 63 ayat 3. Betapa besar pertolongan yang akan diperoleh oleh kaum keluarganya secara dunia jika mereka percaya kepadanya sebagai seorang yang turun dari surga dan bekerja sama dengan Dia menyelesaikan pekerjaan Allah. Kekurangan percayaan melontarkan bayang-bayang gelap atas kehidupan Yesus secara dunia. Ini adalah sebagian cawan pahit yang diteguhkannya bagi kita. Dengan ukuran mereka yang dangkal itu, mereka tidak dapat menduga tugas yang akan dilakukannya. Dan oleh sebab itu tidak menaruh simpati kepadanya di dalam penderitaannya. Perkataan mereka yang kasar dan tidak menghargai menunjukkan bahwa mereka belum mempunyai penerimaan yang benar akan tabiatnya dan tidak dapat memperhatikan bahwa keilahian telah berpadu dengan kemanusiaan. Mereka sering melihat Dia penuh dengan duka, tetapi gantinya menghibur Dia. Roh dan perkataan mereka hanya melukai hatinya. Perkara-perkara yang demikian inilah membuat jalannya penuh dengan duri. Kristus sangat disakiti oleh kurang penghargaan di rumahnya, sehingga baginya lebih baik pergi ke tempat di mana perkara yang demikian itu tidak ada. Ada satu rumah tempat bertemu yang disukainya, rumah Lazarus, Maria dan Marta. Karena di dalam suasana iman dan kasih rohnya mendapat perhentian. Namun demikian, belum seorang pun di atas dunia yang dapat memahami tugasnya atau mengetahui beban yang dipikulnya demi kepentingan manusia. Sering ia mendapat keteduhan dengan waktu sendirian dan berhubungan dengan Bapanya yang ada di sorga. Orang yang dipanggil menanggung sengsara karena Kristus, yang menderita oleh salah paham dan kurang percaya, walaupun di rumahnya sendiri dapat memperoleh hiburan dalam pikiran bahwa Yesus telah menanggung hal yang demikian juga. Ia digerakkan oleh kasih terhadap mereka itu. Ia mengundang mereka mendapatkan persahabatan di dalam Dia. Dan menghibur yang diperolehnya di dalam perhubungan dengan Bapa mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Menanggung pencobaan sendirian, ia menerima mereka sebagai anggota keluarga surga. Ia mengundang supaya memanggil Bapanya sebagai Bapa mereka. Mereka adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Allah. Terikat kepadanya oleh ikatan yang paling manis dan kekal. Kasihnya terhadap mereka amat luas dan lembut.
melebihi apa yang ibu bapak rasakan terhadap kita di dalam keadaan kita yang tidak berdaya. Karena yang ilahi lebih tinggi dari yang bersifat manusia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.